Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 18. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, sabda Tuhan hari ini membawa kita pada satu ayat yang sangat terkenal, bahkan bisa dikatakan sebagai ringkasan seluruh Injil. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ayat ini sederhana, tetapi kedalamannya tidak habis-habis untuk direnungkan. Di dalamnya kita menemukan 3 kebenaran besar tentang Allah, dunia, dan tentang diri kita sendiri. Kebenaran tentang Allah. Allah yang kita imani bukanlah kekuatan yang jauh, dingin, dan tanpa wajah. Allah adalah kasih. Kasih itu bukan sekadar sifat tambahan, tetapi inti dari dirinya. Karena kasih itulah Ia mengutus putranya ke dunia. Ini berarti Allah tidak tinggal diam melihat manusia bergumul dalam dosa dan penderitaan. Ia mendekat, Ia masuk ke dalam sejarah manusia. Namun di sini kita berhadapan dengan misteri. Allah yang satu itu ternyata hidup dalam relasi kasih, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita tidak mampu menjelaskan sepenuhnya bagaimana Allah itu satu sekaligus 3. Tetapi justru disitulah keindahannya. Allah yang kita imani adalah Allah yang hidup dalam persekutuan kasih. Dari persekutuan kasih itu, kita pun diciptakan dan dipanggil untuk masuk ke dalamnya. Maka pertanyaannya menjadi sangat pribadi. Bagaimana gambaran Allah dalam hati kita? Apakah kita melihat Allah sebagai Bapa yang mengasihi, atau justru sebagai hakim yang menakutkan? Gambaran ini akan sangat mempengaruhi cara kita berdoa, cara kita menghadapi masalah, bahkan cara kita memandang diri kita sendiri. Kedua, kebenaran tentang dunia. Injil hari ini mengatakan bahwa hidup manusia mempunyai 2 kemungkinan, binasa atau hidup kekal. Dunia ini bukan tujuan akhir kita. Dunia ini adalah tempat perjalanan, tempat perjuangan, bahkan bisa dikatakan medan pertempuran, bukan melawan orang lain, tetapi pergulatan dalam hati kita sendiri, antara mengikuti kehendak Allah atau mengikuti keinginan diri yang menjauh darinya. Allah tidak memaksa kita, Ia mengundang, Ia mengetuk hati kita melalui suara hati, melalui sabdanya, melalui peristiwa hidup, bahkan melalui orang-orang di sekitar kita. Jika kita membuka diri, kita akan bertumbuh dalam damai dan sukacita sejati. Tetapi jika kita terus menutup diri, kita bisa saja terlihat baik-baik saja di luar, namun di dalam ada kekosongan yang semakin dalam. Karena itu hidup ini bukan sekadar mencari kenyamanan. Hidup ini adalah perjalanan menuju kepenuhan dalam Allah. Ketiga, kebenaran tentang diri kita sendiri. Seringkali kita lupa bahwa kita ini dikasihi oleh Allah. Kita berharga, kita dipilih, kita diinginkan oleh-Nya. Namun pengalaman hidup tidak selalu mendukung kebenaran ini.
Kita mungkin pernah disakiti, ditolak, diremehkan, atau diabaikan. Dari situ muncul luka, dan dari luka itu lahir kebohongan dalam hati kita. Saya tidak layak dikasihi, saya tidak penting, dan saya sendirian. Saudara-saudari, Yesus datang justru untuk menghancurkan kebohongan itu. Ia tidak datang untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Ia datang untuk menyembuhkan luka-luka kita dan mengembalikan martabat kita sebagai anak-anak Allah. Maka hari ini kita diajak untuk kembali pada kebenaran yang sederhana tetapi sangat mendasar, bahwa Allah mengasihi kita. Bukan karena kita sempurna, tetapi karena Ia adalah kasih. Kasih itu bukan hanya untuk direnungkan, tetapi untuk dihidupi. Ketika kita sungguh percaya bahwa kita dikasihi, kita pun dipanggil untuk mengasihi dalam keluarga, komunitas, pelayanan, bahkan kepada mereka yang sulit kita kasihi. Saudara-saudari terkasih, di tengah kesibukan dan dinamika hidup, kita mudah sekali melupakan kebenaran ini. Kita sibuk, kita lelah, kita khawatir, dan perlahan-lahan kita kehilangan arah. Maka hari ini sabda Tuhan mengajak kita untuk kembali kepada Allah yang adalah kasih, kembali kepada tujuan hidup kita yang sejati, dan kembali kepada jati diri kita sebagai anak-anak yang dikasihi. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa